Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Web Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita di mana kita akan membuat fitur add product. Nah, di video-video sebelumnya itu kita udah berhasil membuat halaman product management dan juga untuk halaman produk yang bisa diakses oleh usernya ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan fitur add produknya. Nah, kita akan buka di dalam products admin view-nya, kita akan tambahkan button ya. Di dalam button mungkin saya akan buat add product, lalu di depannya saya akan tambahkan sebuah icon. Di sini gunakan self closing tag, lalu berikan class name. Class name-nya ini adalah BX plus ya. Untuk tag i-nya, lalu di sini button ini punya tipe yaitu adalah button dan juga mungkin kita kasih class name ya. Class name-nya yaitu adalah style product button dan juga pada saat nanti diklik, saya maunya adalah konsepnya hampir mirip dengan yang ada di update gitu ya. Jadi pada saat di update, nah misalnya di sini di user update akan memunculkan pop-up modal ya. Kita akan coba gunakan konsep yang sama, mungkin kita siapkan dulu untuk modalnya. Jadi kita akan bikin di dalam sini modal add product. Nah, ini lalu mungkin saya akan index.tsx di dalamnya. Kemudian juga mungkin nanti saya butuh untuk stylingnya ya. Jadi saya siapkan dulu modal add product.module.scss. Nah, di dalam sini mungkin saya akan bikin cons modal add product, lalu return ya. Mungkin returnnya belakangan, ini export default modal add product. Lalu akan saya siapkan mungkin di sini, yaitu adalah kita bungkus ke dalam modal langsung ya. Nah, modalnya diimport dari komponen UI modal. Dan di sini nanti akan ada on close ya. On close ini sementara kita kosongkan dulu, nanti kita kirimkan. Oke, kemudian mungkin di sini saya akan bikin H1. Atau ini bisa kita kopikan lah. Kopikan dari mana? Kita copy aja dari yang ada di dalam user. Nah, ini ada modal update user ya. Mungkin ini saya copy aja dari modalnya. Kita paste ke sini ya. Nah, jadi sama aja ya fungsinya, hanya nanti mungkin beda di submitnya. Nah, ini juga sama. Sementara saya kosongkan dulu. Nanti kita ubah ya sedikit-sedikit. Ini juga on submit. Saya akan jalankan fungsi kosong dulu. Input jangan lupa diimport. Kemudian default value mungkin saya nggak butuh. Disabled juga sama. Yang ini sama, saya hapus. Yang ini juga sama, saya hapus. Select-nya silahkan diimport juga. Kemudian default value-nya saya hapus juga. Button juga jangan lupa diimport. Dan ini ada is loading. Kita siapkan juga cons is loading dan set is loading. Gunakan useState false. useState-nya jangan lupa diimport. Oke, kemudian untuk inputnya sendiri, jadi sini labelnya name, lalu name-nya name tapi huruf kecil, tipenya text, kemudian mungkin placeholder. Placeholdernya insert product name, kemudian juga full name ini mungkin saya perlu ubah jadi price, lalu name-nya price, tipenya number. Nah, seperti ini, lalu ada kategori ya. Kalau kategori mungkin lebih tepatnya pakai select ya. Oke, kita coba select. Isi select. Kemudian name-nya adalah label, di sini kategori. Name-nya kategori. Kemudian options-nya, nah ini options-nya mungkin saya akan bikinnya dua aja ya. Jadi ada man, di sini man, kemudian woman gitu ya. Woman. Ini sama juga. Ini woman, misalkan saja dulu ya. Kemudian juga kita butuh status mungkin ya. Sepatu ini sudah bisa dirilis atau enggak gitu. Jadi bisa
dilihat oleh publik atau tidak gitu ya. Jadi di sini status, name-nya status juga. Lalu option-nya di sini berarti release. Kalau release value-nya true, kemudian yang ini berarti false. Labelnya diubah jadi not release. Dan terakhir adalah stock ya. Jadi mungkin saya akan bikin gini label ya. Ini untuk stok nantinya. Di sini saya tulis stok. Nah, ini harus dihandle ya, karena stok itu nggak cuma satu. Mungkin saya akan bikin di sini adalah stock count. Ya, kemudian set stock count sama dengan use state. Ini jadi dia array, punya nilai default, size-nya kosong seperti ini. Kemudian quantity-nya itu 0. Oke, kemudian nantinya stok ini bisa kita tambahkan satu persatu gitu ya. Jadi kita bisa ulangi di sini, berarti nanti stock count.map ini biar tidak redundan dan gampang ngaturnya. Item mungkin nanti punya size terus berupa string dan juga qty berupa number. I sendiri ini pasti number. Lalu, nah kita akan bikin di sini ya. Misalnya ini saya bungkus jadi div. Lalu mungkin saya kasih class name ya. Class name di sini nanti class name-nya kita ambil dari style dot form underscore stock misalnya. Terus yang di atas sini ini saya kasih class name juga mungkin. Class name ini styles dot form, mungkin kita perlu import styles from modal add product.module.scss. Kemudian dia butuh key. Key ini saya ambil dari i aja ya, index. Lalu di dalamnya saya punya div lagi, mungkin ini class name, nanti saya berikan styles ya. Ada form stock item. Jadi nanti itemnya ada dua ya. Yang pertama adalah kita masukkan input untuk size-nya. Jadi ada label, size, lalu name size, lalu mungkin tipenya text, lalu ada placeholder, insert product size gitu ya. Ini mungkin bisa self closing tag juga. Kita save biar ke bawah. Dan ini ya, untuk pengecekannya. Jadi nanti ketika inputnya berubah, maka di sini saya akan jalankan ya, event ya. Sebuah event, saya akan gini, const new stock count sama dengan, nah ini stock count. Jadi saya akan ambil dari state yang sekarang ke dalam sebuah variabel baru, lalu new stock i, jadi berdasarkan indeks ya, saya akan ambil size-nya, itu akan saya isi dengan apa yang ada di dalam input gitu ya. Jadi add.target.value. Terus tinggal set stock count. Oke, ini on change. Belum ada di input. Mungkin kita perlu tambahkan ya. Kita masuk ke input. Tambahin di sini on change. Ini mungkin opsional ya. Opsional. Lalu dia akan menerima parameter berupa event nantinya. Event ini sementara saya kasih any dulu dan dia akan mengembalikan void. Lalu di sini saya akan masukkan on change dan satu lagi di sini on change. Oke, kemudian yang kedua ini mungkin bisa saya copy. Yang kedua adalah qty. Name-nya juga sama, qty, tipenya number. Di sini placeholder-nya insert product quantity. Nah, di sini bukan size tapi qty. Ini sebetulnya mungkin bisa juga kalau mau dibuat supaya lebih simple ya. Jadi const handle stock gitu ya. Ini mungkin saya akan kopikan. Oke, nah ini tentu punya ini sementara saya tulis any dulu, i-nya number. Nah ini bukan qty, tapi mungkin saya akan ambil juga nantinya dari di sini ya, parametersnya adalah type-nya. Tipe ini string aja. Nanti bisa qty atau
Bisa juga yang lain gitu ya, yaitu size. Nah, mungkin ini bisa aja string new stock. Oke, ini bisa berikan any dulu sementara. Di sini mungkin bisa saya ubah sedikit handle stock yang menerima 3 parameter yaitu I, dan juga size. Yang satu lagi ini mungkin saya kopikan. Ini saya paste ke sini. Ini bukan size tapi QTY. Oke, ini mungkin saya tambahkan satu buah button di sini ya, untuk menambahkan input size-nya dan input quantity-nya. Karena ini secara default hanya satu ya. Mungkin kita perlu update nantinya. Nah, di sini mungkin saya akan tambahkan button type-nya button ya. Ini mungkin bisa gunakan yang inilah ya. Tapi nanti akan saya custom juga sih. Lalu class name ini styles dot form underscore underscore stock underscore underscore button. Nah, terus on click. Ini kalau diklik ngapain? Itu adalah saya akan set stock count. Ini save dulu biar ke bawah. Dengan isinya stock count saat ini gitu ya. Dan ditambahkan dengan input yang baru. Nanti kita lihat ya. Nah, input yang barunya kayak gini. Jadi ada size kosong dan quantity 0. Gitu. Dan ini tambahin add new stock. Kemudian ini button disabled saat loading ya. Jadi disabled is loading. Lalu di sini saya ubah jangan updating tapi loading dan juga add product. Oke, kita cek ya. Nah, ini sudah ada ya. Mungkin saya mau kasih sedikit ya untuk stylingnya. Ini berarti ada di sini di product model. Saya mau tambah di atasnya di sini dan add. Mungkin margin top 40 pixel. Lalu padding saya mau ubah jadi 15 pixel, 20 pixel. Lalu I-nya font size-nya saya mau tambahin jadi 24 pixel. Lalu margin right mungkin 5 pixel dan font weight bold. Oke, nah kemudian yang ini mungkin saya kurangi 20 pixel. Nah, ini belum di assign. Oke, ini bukan button ya, harusnya add. Nah, kayak gini ya. Oke, kita sudah berhasil untuk ngasih stylingnya. Tinggal jalan ini buttonnya pada saat diklik. Apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan bikin const di sini. Itu modal add product dan set modal add product. Use state mungkin false. Oke, pada saat diklik, jadi on click, saya akan set modal add product jadi true dan di sini saya akan render. Jadi pada saat modal add product, maka saya akan merender modal add product. Jangan lupa import ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian mungkin nanti saya akan kirimkan ini set modal add product sama dengan set modal add product. Lalu yang kedua mungkin set toaster, saya butuh nantinya untuk menampilkan toaster dan juga set product data. Nah, ini ya. Kita coba masuk ke modal add product lagi, kita tangkap di props. Ini mungkin nanti butuh prop types. Oke, kita bikin type prop types. Nanti itu akan ada set modal add products. Nah, ini dispatch dan set state action-nya
Jangan lupa diimport dari React. Oke, kemudian yang saya butuhkan adalah set toaster dan juga set product. Nah, ini produknya juga import dari type product. Oke. Ini products data mungkin ya lebih tepatnya. Products data. Dan di sini tinggal ditangkap cons untuk props-nya ya. Jadi ini dari props kita destructuring. Set modal, lalu set toaster, dan set product data. Oke, kalau saya klik, nah muncul ya. Tapi ini nabrak nih kayaknya ya. Kita perlu adjust sedikit di bagian modalnya di sini. Oke, di CSS-nya mungkin kita akan bikin untuk yang main-nya ini saya akan berikan overflow y auto. Nah, ini ya. Tapi scroll bar-nya mau saya ilangin. Nah, cara ngilanginnya gimana? Saya tinggal kasih min min overflow style. Ini saya berikan none. Lalu scroll bar with none, WebKit scroll bar display none. Nah, jadi nggak ada ya untuk scrollnya sekarang. Nah, ini perlu saya perbaiki sedikit. Mungkin kita coba balik lagi ke modal add product. Nah, mungkin di sini saya akan bikin, berarti di sini form. Lalu ada stok ya. Nah, kalau perhatikan juga stok di sini masih panjang banget. Kita akan pecah jadi dua ya. Jadi display flex width-nya 100% mungkin. Terus saya kasih gap 20 pixel. Nah, ada ya. Seperti ini. Lalu itemnya saya kasih width masing-masing untuk ini 50%. Oke, kemudian mungkin saya cek lagi ini stok ya. Form stok. Dan ini juga mungkin bisa kasih width 100%. Oke, ini mungkin saya coba inspect. Oh, ini kayaknya belum kepanggil nih itemnya ya. Oh, ini nih. Harusnya form ya. Nah, ini. Saya coba save. Nah, jadi ke samping. Kalau saya klik add new stock, tuh nambah ya. Tuh, jadi ada size yang lain nanti kita bisa insert gitu ya. Tapi ini kayaknya jaraknya terlalu jauh. Mungkin saya akan kasih margin bottom minus 20 pixel. Tuh ya, jadi nggak terlalu jauh. Terus mungkin untuk yang buttonnya. Nah, ini ada stock button ya. Kita panggil di sini button. Kita kasih mungkin paddingnya ya. Paddingnya terlalu gede nih kalau bawaannya. Mungkin 5 pixel, 10 pixel. Font size itu 14 pixel aja. Lalu border radius saya mau bikin jadi 20 pixel. Marginnya atas bawah saya mau kasih 20 pixel. Nah, seperti ini ya. Kalau font size-nya 16, oke sih. Ini mungkin masih bisa ditambah ya. Jadi 10 dan 15. Nah, cukuplah seperti ini ya. Jadi dia terus bisa kita tambah gitu ya. Kalau ini saya klik, nah ini belum keluar ya. Modalnya ini belum kita jalankan. Berarti yang ini kita jalankannya set modal add product false. Jadi pada saat di close, nah ya ke close ya. Oke, ini add new stock sudah. Kemudian juga ada satu lagi yaitu adalah yang file ya. Ini mungkin saya akan bikinnya gini aja ya. Jadi saya akan ambil dari yang user untuk yang membernya ya. Kita akan ambil dari member, ada profile, cari yang upload button. Nah ini ya, beserta dengan labelnya. Jadi ini saya copy,
Lalu mungkin saya akan coba, ini karena sama ya, saya akan coba bikin di dalam UI sebuah input file gitu ya, yang nanti kita bikin tentu index.tsx dan juga input.module.scss. Ini const input file, lalu saya akan return. Nah ini ya, ada dua tapi mungkin perlu kita bungkus lah ya. Kita bungkus ke dalam sebuah div. Saya akan kopikan ke sini. Oke, ini saya kasih class name. Misalnya styles.file ya. Nah, ini masih banyak error tentu karena belum kita import styles from input module.scss, lalu di sini file _ label. Change image mungkin ini pakai props nantinya ya. Jadi saya akan tulis di sini props, prop types. Ya, kemudian di sini type prop type sama dengan, jangan change image deh. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya adalah uploaded image gitu ya. Ini biasanya berupa file nantinya atau mungkin kosong. Terus juga nanti ada name berupa string. Ya, yang change image ini saya ganti dulu jadi uploaded image. Ini jangan lupa tambahkan const uploaded image. Ini mungkin bukan set change image tapi satu lagi yaitu adalah set uploaded image. Oke, ini mungkin karena possibly null, berikan tanda tanya ya. Nah, ini juga sama, set uploaded image. Ini saya ubah name jadi name, lalu uploaded image ini ID-nya saya ganti jadi name. Yang ini juga sama, HTML4-nya saya ubah jadi name. Ya, name-nya jangan lupa diimport juga dari props. Ini tambahin lagi yaitu adalah set uploaded image. Ini jangan any, tapi gunakan dispatch nantinya. Dispatch set state action berupa while atau kosong. Oke, tinggal kita panggil nih ya. Di dalam modal add product. Mungkin panggilnya itu setelah stok aja ya. Jadi sini saya akan panggil, mungkin ini kasih label aja untuk image. Di sini ada image gitu ya. Lalu input filenya. Input file. Nah, di sini tentu kita butuh name. Jangan lupa import ya input filenya. Oke, ini kayaknya belum export ya. Nah, benar kan? Kita export default input file. Oke, kemudian di sini import. Ini mungkin bisa self closing tag. Terus dia butuh set uploaded image dan juga mungkin kita perlu tentu di sini use state uploaded image dan set uploaded image use state ini null ya. Terus kita tambahkan di sini uploaded image dan juga set uploaded image. Oke, ini mungkin salah ya. Ini mungkin perlu kita gunakan seperti ini, file atau null. Nah, gitu ya. Oke, kita belum kopikan untuk CSS-nya. Nah, yang ini ya. Ada label dan input dari avatar. Kita copy,
mungkin kita akan paste ke input filenya. Atau jangan dulu langsung di paste, tapi kita butuh file, lalu di dalamnya baru ini ya. Nah, sudah ada ya. Upload a new, di sini avatarnya saya ganti jadi image. A new image, gitu ya. Baru larger image will be resized, gitu. Nah, ini juga mungkin sedikit saya perlu enhance lagi untuk label. Mungkin margin topnya saya hilangin deh. Atau kurangin ya, mungkin lebih tepatnya saya kurangin jadi 10. Nah, cukup. Nah, ini input kayaknya belum diubah. Ya, betul banget. Di sini harusnya file input. Nah, ini harusnya kan hide ya. Kalau saya klik, oke, saya balik lagi ke sini. Input file, nah ini name-nya belum ada ya. Harusnya saya berikan image. Jadi saya klik. Nah, udah ya. Jadi sudah aman. Kalau untuk UI, ini juga sudah bisa untuk add new stock ya. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini aja. Nanti untuk fiturnya kita akan coba kembangkan di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.